Departemen Teknik Informatika, Bapak Ibu dosen Teknik Informatika yang mengikuti acara kegiatan ini, narasumber kegiatan ini Bapak Ilham Burat Adilion dari AWL atau AWL Corporation Japan, sebagai narasumber dalam kegiatan hari ini yang juga merupakan alumni Teknik Informatika kita tahun 2013 ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua dan adik-adik mahasiswa Teknik Informatika. Moderator kita Bapak Abdul Munif, Eskom Mkom, dosen Teknik Informatika, dan juga sebagai koordinator untuk pembinaan kegiatan kemahasiswaan, dan juga adik-adik mahasiswa Teknik Informatika yang saya cintai. Semoga mendapatkan pencerahan dari ilmu yang diberikan oleh narasumber. Bapak Ibu sekalian, dosen dan juga peserta serta adik-adik mahasiswa yang kami cintai, marilah kita bersama-sama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala wa ni'mal esa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri acara ini, yaitu kuliah tamu sesi 4 dengan tema perkenalan AWL Corporation, yaitu terkait dengan penerapan deep learning dalam edge device di dunia retail. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam kondisi pandemi seperti yang saat ini kita alami, baik di negeri kita maupun di negeri di luar negeri kita. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat bertatap muka sebagaimana sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara kegiatan hari ini yaitu pembukaan dan pembacaan doa, kemudian menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan himne ITS yang akan dipandu melalui video nanti. Kemudian acara inti yaitu penyampaian kuliah tamu yang akan dipandu oleh moderator. Baik, tanpa panjang lebar kita mulai acara ini dengan kita awali dengan berdoa bersama. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Kebangsaan Indonesia, dan himne ITS yang akan dipandu oleh video oleh panitia yang bertugas kami persilakan. Bagian ITS.
Baik, itu tadi lagu penyemangat kita semua. Baik, menuju acara inti, yaitu penyampaian materi kuliah tamu oleh Bapak Ilham Gurat Adulion dengan tema perkenalan AWL Incorporation, penerapan deep learning dalam edge device di dunia retail, yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Atul Munif Eskomkom. Untuk memandu acara, baik dari termasuk sesi tanya jawabnya. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Munif untuk memandu acara ini. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Usen atas ini sambutannya dan juga pembukaannya. Oke, ini selamat siang Pak Ilham. Selamat siang Pak Munif, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, ini ada dari yang AWL. Good afternoon. Ada 3 Kim Akune and any other? Sridhar Babu and Victor. Oh, okay. So, is it okay if we are using bahasa during this session? Or do you want to plan to use English? No. Bahasa is okay. I think we can speak Indonesian. Oh, okay. It's great. Okay. So, ya baik. Ini teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan juga semua hadirin, hari ini kita akan mengadakan kuliah tamu yaitu penerapan deep learning dalam edge device di dunia ini ya, dalam dunia retail seperti itu. Nah, ini akan dibawakan oleh alumni kita, ini Bapak atau Mas ini Ilham Gurat Adulion, ini Mas aja. Ya masih muda ya. Ya, ini beliau merupakan ini alumni kita angkatan 2017 ya. Angkatan 2013, lulusnya 2017 ya. Betul. Oke. Beliau ini juga setelah lulus S1 ini meneruskan kuliah S2 di mana? Toyohashi ya. Sebentar mungkin saya bukakan ini. Sebentar saya share dulu. Saya bukakan linknya dulu aja deh. Jadi beliau ini adalah alumni kita. Jadi angkatan 2013, lulus 2017 dan juga sempat bekerja praktek mungkin di sini di Badak ya. Dulu sempat kita kerjasama juga ya, seperti itu. Terus kemudian juga kalau kita lihat ini beliau juga meneruskan kuliah di Toyohashi University of Technology. Jadi mungkin juga selain memberikan kuliah tamu nanti bisa juga nanti sharing terkait dengan kuliahnya dulu, bagaimana bisa kuliah S2 di Jepang dan sebagainya. Demikian juga nanti pengalaman-pengalaman selama menjadi intern di AWL Jepang. Kira-kira nanti di sini teman-teman mahasiswa bisa mengambil informasi dan juga istilahnya mungkin bisa juga sharing tips dan trik bagaimana bisa tembus bekerja di perusahaan internasional seperti itu. Oke. Kemudian nanti ada setelah Pak Ilham atau Mas Ilham ini menyampaikan materi, setelah itu nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Namun untuk sesi kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung memasukkan pertanyaannya lewat chatroom. Nanti akan saya rekap dan akan saya sajikan pada saat sesi tanya jawab. Ataupun juga nanti pada saat sesi tanya jawab bisa juga menyampaikan secara live seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu mungkin pengantar dari saya. Mas Ilham sudah siap untuk menyampaikan materi? Ya Pak, saya siap ya. Screen. Ya, oke. Ya, kalau sudah siap silakan mungkin bisa dimulai untuk penyampaian materinya. Terima kasih. Apakah layar saya terlihat? Sudah. Oke, siap. Oke, teman-teman. Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu Guru dosen di Teknik Informatika karena sudah diberi kesempatan bisa cerita ke teman-teman untuk hari ini. Dan juga terima kasih banyak buat Bapak Ibu dosen karena kalau bukan karena Bapak Ibu dosen, saya nggak mungkin bisa ada di sini. Kemudian selanjutnya, saya juga tentunya terima kasih banyak buat teman-teman semua. Karena saya tahu teman-teman pasti sibuk FPK, sibuk mau belajar ujian, atau sibuk yang lain, tapi masih sempat meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan
cerita saya hari ini. Saya senang sekali. Jadi ya seperti yang diceritakan Pak Munif tadi, saya alumni TC tahun 2013. Jadi masuknya 2013, lulusnya di 2017. Kalau HMTC dulu, saya masuknya C1D. Nggak tahu. Kalau sekarang C berapa, saya nggak tahu. Nah, terus setelah pas S1 saya di KCV, terus kemudian S2 dapat kesempatan alhamdulillah di Toyohashi University of Technology tadi, belajar artificial intelligence juga, dan ya alhamdulillah kok kebetulan dapat kesempatan lagi bisa bekerja di salah satu perusahaan di Jepang di AWL ini. Kalau mau mendeskripsikan AWL ini dalam 2 kalimat saja itu, kita itu adalah perusahaan yang bekerja di analisis video dari retail, dan kita itu analisisnya berbasis dengan AI dan deep learning, dan kita ini apa ya, boleh dibilang kayak market leader-nya gitu. Jadi kayak yang paling depan di teknologi ini di Jepang, seperti itu. Dan kita salah satu kelebihan lain adalah kita walaupun di Jepang nggak cuma orang Jepang doang, tapi juga banyak dari orang negara-negara lain. Nanti lebih lengkapnya saya ceritakan lebih lanjut. Hari ini saya mau bagi menjadi 3 sesi, 3 segmen. Jadi yang pertama saya mau mengenalkan dulu perusahaan AWL itu perusahaan apa sih, di mana, siapa gitu. Terus yang kedua saya mau cerita tentang selama ini sampai saat ini kita itu sudah mengembangkan produk apa saja yang menerapkan AI deep learning di analisa video di bidang retail. Kita nggak akan masuk detail kayak kayak arsitektur, YOLO, CNN, VGG, enggak, tapi kita akan bicara globalnya aja, penerapannya aja sebagai gambaran buat teman-teman. Terus yang terakhir yang saya yang saya seneng di segmen terakhir itu saya ingin berbagi ke teman-teman salah satu kesempatan emas untuk bisa kerja praktek secara online di AWL secara online. Begitu teman-teman. Oke. Jadi pertama kita mulai dari sesi pertama. Profil perusahaan AWL. Jadi asal namanya AWL itu berasal dari AI ditambah dengan burung hantu. Owl, kalau digabung jadi AWL gitu. Nah, kita berdirinya itu sudah sejak Juni 2016. Jadi baru 17 hari yang kemarin kita baru ulang tahun ke-5. Terus kita itu didirikan kerjasama dengan Hokkaido University, dan salah satu wujud kerjasamanya adalah penasihat teknis senior kita itu adalah salah satu sensei, salah satu profesor di Hokkaido University, yaitu Hidenori Kawamura Sensei. Dan selama 5 tahun ini per Juli 2020 kita sudah ada karyawan sebanyak 84 orang. Dan 84 orang ini teman-teman nggak cuma orang Jepang, tapi ada dari berbagai negara. Totalnya ada 17. Jadi kita urut dari kiri atas ya. Itu ada Jepang, karena kita memang lokasinya di Jepang. Jadi ada banyak orang Jepang. Terus kemudian Indonesia. Indonesia sampai sekarang ada 3 orang. Salah satunya saya. Terus kemudian India. India itu yang paling banyak, kedua. Semoga kedepannya Indonesia bisa menyusul. Terus kemudian Cina, Nigeria, Korea Selatan. Jadi ada opa-opa satu. Terus Rusia, Vietnam, Bangladesh, Tunisia, Malaysia, Inggris, Kolombia, Angola, Spanyol, Meksiko, Filipina, Amerika Serikat. Kita emang punya kayak visi global gitu. Jadi global ditambah AWL jadi global gitu teman-teman. Jadi seperti bisa dilihat di gambar di sisi kiri, ada berbagai warna kulit, ada berbagai lebar mata, berbagai aksen, berbagai bahasa, berbagai agama, tapi kita tetap jadi satu di dalam AWL. Gitu teman-teman. Dan yang internasional itu tidak cuman pegawainya saja, tapi kita lokasinya itu juga ada di 3 negara. Jadi kita ada di Jepang, kita ada di Vietnam, dan kita ada di India. Kalau di Jepang itu kita ada 2, ada di Tokyo. Tokyo itu kayak tempatnya bisnisnya, kayak tempatnya manajemen dan yang gitu-gitulah. Sama ada engineer-nya beberapa. Terus juga di Sapporo. Kalau di Sapporo kita ada di 2 tempat. Ada yang kerja sama dengan Hokkaido University,
sama-sama dengan Kawamura Sensei tadi, dan ada yang kerjasama dengan Satsudora Drugstore. Drugstore itu kalau di Indonesia kan apotek ya teman-teman. Tapi kalau di Jepang itu bukan. Jadi dia nggak cuma jualan obat, tapi dia juga jualan beras, dia jualan minyak goreng, dia jualan popok bayi, dia jualan pel-pelan, dan berbagai macam. Semacam toko serba ada. Dan dia itu apa ya? Kalau skalanya itu kayak di atasnya minimarket, di atasnya Indomaret, Alfamaret, tapi masih di bawahnya supermarket. Jadi di bawahnya Giant, di bawahnya Super Indo. Kalau di sekitaran ITS mungkin setara Sakinah gitu. Dan apa ya? Satsudora ini di Hokkaido aja itu ada 200 toko, sekitar 200 toko. Nah, ini pentingnya apa? Kita kan kerja di apa ya? Analisa video yang di dunia retail. Dan si Satsudora Drugstore ini dia itu retail. Dan gimana ya? Kalau misalnya kita mau mengembangkan AI kan kita butuh data banyak. Nah, karena kita kerjasama dengan Satsudora, jadi kalau kita mau butuh data, kita tinggal kerjasama. Kalau training AI, training model kan butuh data banyak. Gampang, kita tinggal kerjasama. Kita mau evaluasi, kerjasama aja sama Satsudora. Kita mau demo, kita tinggal kerjasama saja sama Satsudora. Dan kita dapat feedback dari mereka sehingga apa ya, produk yang kita buat itu sudah pasti tepat sasaran dan tepat guna gitu. Karena dari pengembangannya aja kita udah kerjasama dengan retail. Dan kalau buat kita yang engineer itu kayak terfasilitasi gitu. Mau develop, data gampang, evaluasi gampang, dapat feedback juga gitu. Itu yang di Jepang. Terus yang di negara lain itu ada yang di Vietnam. Itu adalah R&D subsidiary. Lokasinya ada di kota Hanoi. Kalau nggak salah mereka ini lebih ke kayak edge device-nya gitu. Jadi kayak kita udah mengembangkan model. Nah, modelnya mau kita taruh di edge device. Jadi nanti pengembangannya itu sebagian di Sapporo, sebagian ada di Vietnam ini. Terus yang terakhir itu ada di India. Itu kita kerjasamanya Research and Development. Sama-sama dengan Indian Institute of Technology Bombay. Jadi mungkin ITB, Institute Teknologi Bombay. Itu bersama-sama dengan Dr. Banerjee. Ini emang apa ya? Si Bapak Dokter ini memang orangnya dewa sekali lah kalau bidang deep learning, bidang AI. Kayak ilmunya sudah ngelontok di kepalanya, sudah tumpah-tumpah sampai keluar-keluar gitu. Nah, ini pentingnya apa? Jadi kan kita kan kerjanya di AI ya teman-teman. Lah, AI itu kan kayak perkembangannya pesat dan siapa sih yang kayak jadi ujung tombak pengembangan AI itu? Kan dunia akademis. Jadi apa ya? Skenario-nya gini, kalau kita di dunia industri udah sampai sini, tapi kita masih ingin meningkatkan itu, tapi kita butuh inspirasi, ya udah kita konsultasi saja sama yang bidang akademis. Apa sih inovasi-inovasi baru yang sudah ada di bidang akademis? Nah, itu nanti bisa kita kolaborasikan sehingga apa yang kita kembangkan itu bisa jadi lebih canggih. Jadi ini juga membuat kita yang sebagai engineer itu terfasilitasi. Tadi kalau masalah data kita tinggal kerjasama dengan Satsudora, kalau masalah keilmuan kita juga bisa konsultasi dengan si India ini. Ya, semoga kedepannya Indonesia ada. Amin. Saya kebetulan kerjanya ada di kantor Sapporo ini teman-teman, yang head office sama Satsudora. Ini mau saya ceritakan sedikit tentang Sapporo sama Hokkaido buat teman-teman. Nah, ini Sapporo dan Hokkaido. Hokkaido itu adalah prefektur paling utara di Jepang. Jadi kalau di sebelah kirinya ada peta Jepang, Hokkaido itu satu pulau sendiri nih teman-teman, yang atas. Nah, terus Sapporo itu yang bintang ini, dan kita itu kota terbesar kelima di Jepang. Jadi udah metropolis gitu. Dan karena kita ada di utara, kita dekat sama Rusia. Ini udah Rusia, teman-teman. Pulau di atas ini namanya Pulau Sakhalin. Siberia, udah masuk Rusia. Dan karena kita di utara, itu juga dingin. Istilahnya gimana ya? Setengah tahun kita kayak musim panas, musim hangat kayak gini. Cerah, ya ada sakura, ada bunga daun-daun musim gugur yang bagus, dan alamnya juga bagus. Tapi setengah tahun sisanya kita dingin, kita ketutup salju. Jadi ini foto dari angkasa ya. Ini diambil di bulan Januari. Ini putih-putih ini semua teman-teman. Ini salju. Jadi kayak kita ini benar-benar tertutup salju, tapi tetap asik. Jadi dari Sapporo kita jalan sebentar ke kota sebelah, itu ada akuarium yang mereka punya penguin. Jadi kita bisa lihat penguin jalan-jalan real life gitu. Itu
itu menarik sekali. Ya berhubung sekarang kita sedang pandemi ya, jadi mau tidak mau internship itu masih online. Tapi saya punya harapan besar. Suatu saat nanti kalau pandemi sudah reda, saya bisa mengajak teman-teman ITS, teman-teman informatika untuk bisa ke sini sambil belajar AI, sambil belajar deep learning, sambil bisa menikmati alam dan saljunya Sapporo. Gitu teman-teman. Oke, itu adalah akhir dari segmen 1. Sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu tentang produk berbasis artificial intelligence. Di sini saya akan cerita. Jadi selama ini di kantor itu sudah mendevelop produk apa saja. Jadi semoga ini bisa jadi apa ya, gambaran buat teman-teman. Jadi selama ini kan di kelas belajar kayak pengolahan citra digital, belajar kayak Visicom, belajar kayak apalagi kecerdasan buatan dan lain-lain, itu penerapannya yang asli di industri itu seperti apa sih? Terus barangkali bisa jadi apa ya, kayak inspirasi buat teman-teman kalau misalnya mau membuat usaha di bidang yang sama di masa depan itu seperti apa sih gitu. Jadi gini. Jadi dan tadi saya di awal cerita ya, kita adalah perusahaan yang bekerja di mengolah data video dari security kamera atau CCTV tapi di bidang retail. Nah, itu gimana? Kayak sekarang, kayak di Indomaret, di Alfamaret, di Sakinah gitu kan kita punya banyak CCTV. Tapi selama ini gunanya CCTV apa sih? Kan paling kalau misalnya kalian ada maling helm, ada maling motor, ada orang ngutil barang dari supermarket gitu ya. Itu kan paling kita, oh iya kita lihat CCTV, terus kita ketemu, oh ini orangnya. Kita lapor polisi, kita kasih bukti rekamannya, diproses. Udah gitu doang kan. Nah, kita ini dengan adanya teknologi sekarang, dengan adanya AI, dengan adanya cloud dan lain-lain, kita ingin memberikan nilai tambah. Kita ingin meningkatkan kegunaan dari data video yang ada di dalam security kamera itu, dari CCTV itu. Jadi kita membungkus ini dengan 3 kata. Membungkus deskripsi yang agak panjang ini jadi 3 kata aja, yaitu AI Camera Solution. Nah, kita ada 4 hal yang sudah kita kembangkan. Jadi yang pertama itu, ini satu paket, AWL Box sama AWL Box Mini. Jadi ini istilahnya ini adalah sebuah edge device yang mana kita tinggal kita ngambil data-data video dari CCTV yang ada di toko dan lain-lain, masuk ke sini, di dalamnya ada AI chipnya, kita olah di dalam, terus hasil analisanya kita kasih ke pengelola toko untuk ditindaklanjuti seperti itu. Terus yang kanan ini, yang paling kanan ini adalah ya first screening ini kayak apa ya? Untuk cek suhu. Jadi selama ini kan kita cek suhu gimana? Masuk ke depan pintu gerbang, terus ada satpamnya, ada temperatur tembaknya gitu ya. Terus kan kita diginikan, jedes keluar 36 gitu misalnya. Nah kalau pakai yang itu pakai yang AI first screening itu kita nggak perlu kontak. Jadi kita hanya jalan, video kita direkam sama kamera itu nggak sampai hitungan detik, kita langsung keluar temperaturnya berapa dan itu akurat gitu teman-teman. Terus sekalian kayak kita ada face recognition, jadi kayak wajah kita langsung dikenali gitu. Jadi kalau mau tracing atau lain-lain itu lebih gampang. Terus yang terakhir yang tengah itu kita ada AWL Lite. Itu jadi kayak apa ya? Dia itu semacam tablet yang kita kembangkan untuk menjadi solusi dari COVID-19. Jadi dia itu istilahnya kita buat untuk menampilkan status toko. Jadi gini, di masa pandemi ini kita kan harus menjaga jarak gitu kan. Terus misalnya kita mau belanja masuk ke dalam toko, tapi kan kita nggak tahu di dalam toko itu rame atau sepi. Kalau misalnya kita mau masuk tapi rame, kita kan jadi nggak bisa jaga jarak, kita jadi was-was. Nah, itu kita mau menanggulangi was-was itu dengan si AWL Lite ini. Jadi kita taruh di pintu masuk toko, nanti langsung ada statusnya. Si toko ini sekarang lagi rame atau lagi sepi sih gitu. Jadi kalau misalnya lagi rame, kita lihat oh lagi rame, kita bisa pindah dulu belanja di mana, terus balik kalau sudah sepi, kita bisa masuk. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, saya masuk lebih detailnya lagi. Pertama,
Saya mau cerita yang AWL Box, yang Edge device. Jadi gini, intinya dari sebuah toko, dari banyak sekali kamera-kamera CCTV, itu kita gabungkan, kita jadikan satu di sebuah hub. Nah, dari hub ini nanti kita colokkan, kita masukkan ke dalam AWL Box ini. Terus begitu data videonya masuk, kita langsung analisa datanya dengan AI. Nah, itu apa saja yang kita Yang kita analisa itu adalah yang pertama, atribut pelanggan. Jenis kelaminnya, cowok, cewek, usia berapa, usia 10 sampai 20 kah, usia 20 sampai 30 kah, dan sebagainya. Terus kita menghitung jumlah pengunjung. Misalnya jam 10 sampai jam 11 ada berapa, jam 1 sampai jam 3 sore ada berapa, seperti itu. Terus kita membedakan pegawai dan pelanggan. Kalau kita mau menghitung orang yang di dalam toko, kita kan mau fokusnya ke pelanggan ya. Nah, itu kita bisa bedakan seperti itu. Terus kita bisa kayak mengidentifikasi orang itu berdiri di depan rak toko itu selama berapa lama, itu bisa kita identifikasi. Nah, gunanya data-data seperti ini itu untuk apa sih? Jadi yang pertama, atribut pelanggan. Itu bisa kita gunakan untuk marketing. Itu gimana? Misalnya di sebuah toko ya, dari analisa jenis kelamin, analisa usia, kita bisa tahu misalnya di suatu toko, kita tahu bahwa pengunjung itu paling banyak adalah usia anak sekolah dan anak kuliah. Misalnya rentang usianya 10 sampai 20 tahun. Yang itu cowok cewek sama aja. Jadi kita bisa tahu, oh berarti kalau banyak usia pelajar, kita bisa lebih banyak menjual barang yang merupakan kebutuhan dari pelajar. Misalnya buku tulis, kayak alat tulis, kayak dan lain-lain. Atau misalnya demografi pengunjungnya itu lebih tua sedikit. Misalnya 30 sampai 40 atau 40 sampai 50 tahun. Berarti kan kayak orang kantoran gitu. Nah, kebutuhan orang kantoran itu apa? Nah, itu jadi sebagai pengelola toko itu bisa tahu, dia bisa lebih menonjolkan penjualan di sisi situnya. Jadi untuk mereka itu bisa meningkatkan penjualan, meningkatkan profit mereka. Seperti itu. Terus menghitung jumlah pengunjung itu juga penting, teman-teman. Kita ambil contoh Sakinah ya. Anggap Sakinah itu bukanya jam 10, dia tutupnya jam 6 sore. Nah, karena Sakinah itu kita asumsikan jam 10 sampai jam 11 itu dia sepi. Jam berapa? Jam 1 sampai jam 4 itu sepi karena mahasiswanya lagi pada kuliah. Tapi jam 12 sampai jam 1 dan jam 4 sampai jam 6 itu rame soalnya mahasiswanya itu sudah selesai kuliah semua, keluar mau belanja kebutuhan hidup atau mau jajan dan sebagainya. Nah, itu salah satunya bisa kita hitung, bisa kita estimasi dengan akurat melalui data CCTV itu. Jadi kita bisa hitung jumlah pengunjung pada waktu-waktu tertentu. Itu fungsinya apa? Jadi gini, kalau misalnya pengunjungnya lagi sepi, berarti kita nggak butuh banyak staff. Jadi shift-nya yang kerja di shift itu bisa kita kurangi. Atau mungkin pada waktu itu kita bisa bersih-bersih, kita bisa restock barang dan lain-lain. Tapi pada waktu rame, jadi kita bisa menentukan, oh berarti di waktu itu, di shift itu kita harus mempekerjakan lebih banyak orang. Terus misalnya pada waktu itu kasirnya itu semuanya harus ada orangnya, jadi nggak ada antrian dan sebagainya. Jadi ini akan menjadikan operasional di satu toko itu lebih efektif. Seperti itu, teman-teman. Terus kemudian pencegahan tindak kriminal. Jadi dengan AI kita itu bisa kayak identifikasi orang yang melakukan tindak kriminal. Tindak kriminal itu seperti apa? Misalnya orangnya mau nyolong barang dari rak toko. Nah, sekarang gini, kalau orang belanja itu seperti apa? Kan ngambil barang dari rak, terus dimasukkan ke ranjang. Ngambil barang, dimasukkan ke ranjang gitu kan. Nah, tapi kalau orangnya mau nyolong, mau ngudil itu kayak apa? Ngambil barang di rak, terus dimasukin jaket. Atau ngambil barang di rak, dimasukin kesak. Ini kan nggak normal. Ini kan nggak sama dengan
behavior, dengan kelakuan orang-orang pengunjung-pengunjung yang lain. Ini dengan AI itu bisa kita lakukan namanya deteksi anomali. Kalau misalnya orangnya kelakuannya agak aneh, itu bisa kita deteksi, lalu lewat kalau terdeteksi kita bisa kasih notifikasi untuk dikirim ke staff-staff toko. Nah, nanti staffnya tinggal datang, tinggal meringkus itu orang yang melakukan tindak kriminal. Jadi seperti itu kegunaannya teman-teman. Dan untuk pengelola toko, staff-staff toko, manajer-manajernya itu ya bisa memonitor statusnya itu dengan aman karena datanya ini kita tersambung dengan cloud gitu. Jadi kita tinggal kalau misalnya manajernya itu tinggal di rumah, duduk-duduk, buka laptop, buka komputer, itu udah tahu bagaimana penjualan toko hari ini, berapa pelanggannya itu cowok-cewek gitu, bisa tahu gitu teman-teman. Itu yang salah satu contoh penerapan edge device yang ada AI-nya begitu. Terus kemudian yang kedua, saya mau cerita tentang AWL Lite. Ini ini adalah signage. Saya waktu nerjemahin slide ini saya nggak tahu padanannya signage itu apa di bahasa Indonesia. Jadi saya kasih contoh gambar aja. Jadi anggap kita mau masuk di sebuah toko. Ini pintu masuk toko. Nah, signage itu ini teman-teman, yang kayak tablet ini 1 dan tablet ini 2. Jadi tablet yang ini kayak ngasih tahu status keramaian toko sekarang seperti apa. Dan yang ini tuh kayak ngasih tahu tolong pakai hand sanitizer gitu. Ini kan kita bisa lihat ya, di dalam toko lagi sepi. Nah, ini tulisannya itu adalah di dalam toko sekarang lagi tidak ramai gitu. Terus yang ini tuh kayak tulisannya tolong pakai hand sanitizer gitu. Jadi dia ini, si tablet ini bisa menghitung berapa orang masuk toko, berapa orang keluar toko. Nah, dari situ kita bisa mendisplay status kondisi keramaian di dalam toko saat ini. Dan yang ini tuh kayak ngitung berapa orang yang pakai hand sanitizer, berapa orang yang enggak. Nah, ini saya jelaskan lagi prosesnya di slide sebelumnya. Jadi gini, si tablet itu waktu kita lihat kan kayak ini tadi ya. Jadi cuma lihat tulisan kayak welcome, please feel free to choose your table, atau kalian di kasus ini tadi cuman ngasih tahu, oh toko sekarang lagi nggak rame. Itu yang kita lihat dari sisi pengunjung, dari sisi pelanggan. Tapi sama edge device-nya ini, sama si AWL Lite ini, dia kan punya kamera. Jadi kita direkam, kita langsung dianalisa di balik layar. Jadi analisanya apa? Itu sama. Kita atribut jenis kelamin, umur, kita hitung jumlah pelanggan, kita deteksi penggunaan masker, kita estimasi keramaian, kita deteksi orangnya pakai hand sanitizer atau enggak, kita deteksi orangnya ada close contact dengan orang lain atau enggak, dan kita bisa deteksi orangnya itu berdiri di depan layar itu berapa lama. Nah, ini kegunaannya itu seperti apa? Nah, salah satunya gini, anggaplah kita di mall gitu ya. Terus restoran-restoran itu ada di lantai 3, sedangkan pintu masuknya ada di lantai 1. Nah, kita bisa pasang si AWL Lite ini di pintu masuknya restoran yang di lantai 3 itu. Jadi nanti bisa live ngitung gitu, berapa orang yang masuk ke dalam restoran, berapa orang yang keluar dari restoran. Kalau misalnya dari perhitungan itu kita tahu bahwa di dalam restoran itu masih sepi, di lantai 1, di depan pintu gerbang, itu kita bisa kasih tulisan, restoran yang di lantai 3 sekarang lagi kosong. Feel free to choose your table. Jadi orang baru masuk itu tahu, oh sepi nih, ya udah kita langsung makan aja di lantai 3 gitu. Tapi kalau misalnya semakin ramai, terus kemudian restoran di lantai 3 itu kayak tempat duduknya sudah penuh, itu kita bisa ganti jadi kayak please wait to be seated. Nah, itu sama. Jadi kalau misalnya kita masuk ya di lantai 1, seret. Nah, ini kita bisa kasih tulisan, oh restoran yang di lantai 3 sekarang lagi rame. Nah, kita yang sebagai pengunjung itu
kalau kita awalnya pengen makan di situ, kita jadi bisa mikir, oh ya udah karena lagi rame kita belanja apa dulu. Misalnya kita ke Gramedia dulu atau kita ke Hypermart dulu beli-beli apa. Terus nanti lewat lagi ngecek, oh udah sepi. Nah kita baru saat itu naik ke lantai 3. Jadi apa ya? Kalau sebagai pelanggan itu kita merasa lebih terlayani dengan lebih baik gitu. Dan tentunya di masa-masa COVID-19 ini di mana kita was-was dengan kondisi keramaian, ini sangat-sangat membantu. Oh ya, satu lagi fitur itu, ini kita bisa integrasikan juga dengan perangkat-perangkat lain, misalnya dengan HP. Jadi misalnya gini, kita mahasiswa lagi di lab gitu ya, lagi ngerjain tugas, terus habis itu lapar, kita mau makan. Misalnya kita mau makan agak mahal dikit gitu, misalnya mau ke Galaxy Mall gitu. Nah, kita di lab itu, di rumah itu, di lab itu, sebelum ke sana bisa ngecek dulu di HP. Oh, restoran ini di Galaxy Mall sekarang kondisinya lagi rame. Ya udah, nanti aja 15 menit atau setengah jam lagi. Ngerjain tugas lagi, terus 3,5 jam kemudian ngecek lagi, oh restorannya udah sepi. Nah, baru saat itu kita berangkat. Jadi, sebagai pelanggan, sebagai orang yang mau masuk ke toko, mau masuk ke restoran, mau makan itu lebih tidak was-was dengan suasana toko yang ramai. Gitu, teman-teman. Lalu kemudian, oh ya, ada satu lagi. Itu salah satu kerjaan yang lagi dikerjain sama teman-teman sekarang itu menurut saya itu cukup menarik untuk diceritakan. Jadi kan kayak itu tadi ya, yang saya cerita, ada restoran di lantai 3, dikasih display di lantai 1. Nah, itu kita bisa cek. Jadi orang yang masuk ke lantai 1 itu, misalnya dia lihat iklan di lantai 1, lihat iklan restoran itu, terus kemudian kita bisa identifikasi. Setelah lihat iklan di lantai 1, orang ini beneran masuk ke restoran itu apa enggak? Nah, ini menarik menurut saya. Jadi kan kayak kita bisa tahu. Misalnya di sini tulisan feel free to choose your table, kita kasih iklan makanannya juga, rekomendasi makanan hari ini apa, today spesial itu apa. Nah, jadi kita bisa tahu, oh ternyata rekomendasi kita itu benar-benar bisa menarik orang buat makan di restoran itu atau enggak. Itu adalah salah satu kegunaannya. Dan itu untuk pengelola toko, untuk orang yang mengelola iklan-iklan kayak gini itu sangat bermanfaat, teman-teman, untuk menjadikannya lebih optimal. Seperti itu. Terus kemudian, oh ya, ada satu lagi contoh kasus. Contoh kasus pemakaian AWL Lite untuk optimasi signage analisa penonton. Nah, ini sebelumnya saya mau cerita dulu. Sekarang kalau iklan-iklan di internet itu, kalian merasa nggak sih kayak kita itu diikuti? Jadi misalnya gini, lagi pengen beli HP baru, kita browsing di internet. HP ini, spesifikasi HP ini, harga HP ini, bla 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 bla. Kita nyari, terus ternyata belum jadi beli. Ya udah, skip. Terus besoknya kita mau ngerjain tugas. Terus kita browsing-browsing mengenai tugas. Waktu kita browsing tugas, kok muncul lagi iklan HP yang kemarin? Atau kok muncul lagi iklan HP yang lebih bagus atau iklan HP alternatif yang itu kan gimana ya, kayak kita merasa diikuti iklan gitu kan. Dan mungkin aja iklan yang mengikuti kita itu berhasil. Kayak kemarin kita ngelihat HP ini. Terus kemudian pas besoknya kita browsing tugas, loh kok keluar HP yang lebih bagus, kok keluar HP yang cocok. Akhirnya kita malah jadi beli HP yang iklannya kita lihat waktu kita browsing tugas. Nah, itu kan sudah terjadi di online. Sudah terjadi bagaimana iklan-iklan online itu udah mempelajari pola-pola kita, udah mempelajari pattern-pattern kita sehingga bisa menampilkan iklan yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tapi hal seperti ini tuh belum terjadi di dunia offline, belum terjadi di retail offline. Contohnya gini,
di dalam toko itu ada iklan. Contohnya ada layar iklan video. Nah, biasanya iklan video itu ya cuman iklan normal-normal aja ya, cuma iklan general aja, apapun ditaruh situ. Padahal kalau misalnya iklan yang diputar itu bisa kita sesuaikan dengan siapa yang menonton iklan itu apa ya, optimalisasi iklannya akan jadi makin tinggi lagi. Jadi misalnya gini, contohnya saya kan cowok, lihat layar monitor itu iklan. Nah, iklannya ganti jadi ini. Ini itu iklan tim sepak bola gitu. Kan cocok. Cowok lihat iklan tim sepak bola. Dan ini itu tim sepak bola lokalnya Sapporo, namanya Consadole Sapporo. Misalnya saya orang Sapporo, saya mendukung tim itu, kan saya jadi tertarik. Nah, itulah salah satu bagaimana iklan itu menjadi lebih optimal. Satu contoh lain lagi gini, contoh kasus yang lain. Misalnya ada ibu-ibu, dia itu masuk ke sebuah toko mau belanja, seret gitu ya. Terus dia lewat di depan si AWL Light ini. Nah, karena sebelumnya belum ada orang, terus ibu ini datang, jadi si AWL Light masih menampilkan iklan yang umum. Misalnya dia cuma menampilkan iklan pasta gigi, karena menampilkan iklan odol, karena semua orang, apapun usianya, apapun gendernya, pasti butuh sikat gigi. Dia datang, terus waktu dia mendekat, ibunya ngelihat si iklan ini, kan dia terekam tuh sama kamera yang ada di tablet. Itu langsung pada saat itu juga secara real time itu kita analisa dengan menggunakan AI. Langsung kita kenali. Ini orang ini yang lihat iklan ini siapa? Oh, ini dia wanita usia 30 tahunan gitu. Terus dia mendekati signage ini enggak? Dia mendekati tablet yang ada iklannya ini enggak? Iya, terus dia menonton selama 5 detik. Iklan umum, iklan pasta gigi ini dia tonton selama 5 detik. Nah, pada saat itu kita AI langsung cek secara otomatis. Oke, wanita 30 tahun. Kira-kira iklan apa yang cocok dengan wanita umur 30 tahun? Kita ambil contoh, misalnya iklan kosmetik. Nah, langsung kita ganti iklan di layar yang dilihat sama ibu ini jadi iklan kosmetik. Misalnya apa ya, lipstick apa gitu. Itu lagi diskon 30% gitu. Langsung kita tampilkan jebret. Nah, si ibu ini yang awalnya mungkin kesini cuman mau beli popok bayi atau apa, lihat iklan lipstick diskon 30%, mungkin dia langsung tertarik. Oh iya ya, ini lagi diskon nih, kenapa nggak beli aja? Nah, waktu dia seperti itu dan apabila dia kemudian semakin menonton iklan itu, semakin tertarik. Nah, itu tetap kita analisa. Oh, ternyata setelah kita ganti dari iklan pasta gigi menjadi iklan lipstick yang diskon 30%, ternyata ibunya makin tertarik. Ibunya menontonnya makin lama, makin 25 detik. Nah, itu berarti kita berhasil. Iklan kita itu lebih tepat sasaran gitu. Dan data-data ini, semua data-data ini itu kita simpan, kita kita taruh di cloud sehingga kayak orang-orang advertising, kayak orang-orang manajer iklan, manajer toko yang lain itu bisa tinggal duduk di rumah terus tinggal lihat, oh ternyata kalau misalnya wanita usia 30 tahun sukanya iklan ini. Terus kalau misalnya mas-mas usia berapa ya, 20 sampai 30 misalnya, sukanya iklan apa, sampo atau iklan deodoran gitu. Jadi itu sangat membantu bagaimana kita bisa membuat iklan yang ada offline itu menjadi lebih optimal gitu, teman-teman. Itu adalah 3 contoh penerapan AI, penerapan deep learning di edge device. Oke, itu adalah akhir dari sesi 2. Terus sekarang kita akan masuk ke sesi yang ketiga. Nah, saya sekarang mau berbagi ke teman-teman kesempatan untuk bisa kerja praktek di AWL. Jadi kalau teman-teman ada ketertarikan setelah mungkin mendengar apa yang kita kembangkan, mungkin ada ketertarikan untuk belajar, baik AI, baik edge device, saya akan
berbagi ke teman-teman tentang bagaimana caranya kerja praktik di sini. Jadi kita ini bisa dibilang adalah an energetic team of enthusiastic professional. Nah, jadi kita itu orangnya masih muda-muda. Rata-rata itu masih medio 20 tahunan atau 30 tahun awal. Dan kita semua itu sama-sama punya minat, sama-sama punya passion untuk belajar dan mengembangkan AI dan deep learning. Dan kayak kultur kita, karena kita mengembangkan di bidang AI, yang mana AI itu sangat dekat dengan akademis, jadi kita itu punya banyak kerjasama dengan bidang akademis. Salah satu contohnya, dalam 2 tahun, kita itu udah ada 37 mahasiswa peserta internship, peserta magang. Dan itu dari 12 negara. Tapi 16 orang itu datangnya dari IIT Bombay di India. Nah ini saya rasa kalau anak-anak ITS itu harusnya sama-sama bisanya dengan anak-anak India. Makanya saya ingin membuka kesempatan buat teman-teman untuk bisa datang dan internship di sini. Dan kalian nggak usah khawatir, meskipun kita ada di Jepang, karena kita perusahaannya orang yang internasional, jadi kita bahasa yang kita gunakan di dalam kantor itu adalah bahasa Inggris. Dan kalau misalnya kalian nggak pede sama bahasa Inggris itu, nggak perlu khawatir teman-teman, karena kalau kalian pernah dengar orang Jepang, orang Korea, sama orang Cina itu ngomong bahasa Inggris mereka itu jelek. Bahasa Inggris mereka itu hancur-hancuran teman-teman. Bahasa Inggris kita itu jauh lebih bagus, nyantai. Jadi tidak perlu khawatir. Terus apalagi? Oh ya, internship itu adalah salah satu, bukan satu-satunya, tapi adalah salah satu cara bagaimana kita bisa diterima untuk kerja di Jepang. Jadi contoh gampangnya itu gini. Tadi kan saya cerita ada 84 pegawai yang sekarang ada di AWL. Nah, 14-nya ini berapa? 14 itu sekian persennya itu datang dari internship. Saya juga dulunya internship di AWL, terus kemudian alhamdulillah ditawari kerja di AWL. Ya gitu teman-teman. Jadi kalau punya harapan, punya keinginan untuk bisa bekerja di Jepang, salah satu jalannya adalah lewat internship. Jadi dalam waktu internship kita tinggal pencitraan, kalau bagus kita nanti bisa ditawari kerja di dalam situ. Gitu teman-teman. Terus saya mau ceritakan, ini adalah salah dua contoh proyek yang sedang dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa internship ini yang dari India. Nah, yang dari atas ini teman-teman dikembangkan oleh anak S2. Tapi anak S2-nya itu dari anak jurusan kimia. Jadi meskipun anak jurusan kimia, chemical engineering, tapi dia tetap belajar mengenai AI. Jadi apa yang mau kita lakukan di sini? Kita mau melakukan kontak dan tracking manusia. Tujuannya untuk kontak tracing di masa COVID. Jadi ini anggapannya kita video CCTV ya teman-teman. Itu dengan menggunakan AI, dengan menggunakan deep learning, kita bisa dengan mudah mendeteksi orang. Dan ini kita nggak cuma deteksi syukur mana orang, mana bukan. Tapi kita deteksi ini orang, terus kita ingat-ingat, oh ini orang A, ini orang B, ini orang C. Seperti teman-teman bisa lihat kan warnanya beda-beda. Ini beda-beda warna itu mengidentifikasikan perbedaan, keunikan setiap orang-orang. Nah gunanya apa? Misalnya kita mau melakukan kontak tracing. Misalnya kita temukan kalau si Mbak ini, Mbak yang jalan ini ternyata besok-besoknya terpapar COVID. Nah, kita kalau mau tracing siapa aja yang close kontak dengan Mbak ini, itu kita tinggal lewat video, kita berhasil identifikasi si Mbak ini, kita tinggal pilih Mbak ini. Nah, deteksinya itu kita ubah menjadi koordinat, terus deteksi orang-orang yang lain kita ubah menjadi koordinat juga, tinggal kita hitung jaraknya, kita langsung tahu siapa aja orang yang close kontak dengan Mbak ini, sehingga kita bisa lanjutkan dengan kontak tracing. Itu adalah salah satu contohnya yang dikembangkan oleh anak jurusan kimia. Terus yang kedua, ini adalah yang dikembangkan oleh anak S1 jurusan informatika. Jadi sama kayak teman-teman. Dia melakukan deteksi anomali di suatu video. Jadi contohnya gini, ini kan ada di taman ya. Nah ini di sebelah yang kirinya itu ada grafik tingkat anomali. Kalau misalnya grafiknya itu rendah,
berarti dia terjadi anomali. Kalau grafiknya dia tinggi, berarti dia normal. Kalau rendah, berarti dia anomali lagi. Nah, contohnya ini kan taman. Taman kan isinya harusnya orang jalan-jalan aja. Tapi ada orang sepedaan. Nah, ini kita lihat videonya. Nah, ini waktu ada orang sepeda, nilainya rendah, berarti ada anomali. Sret. Nah, itu anomali rendah. Begitu nggak ada, nilainya tinggi lagi. Sret. Ada orang sepedaan lagi, nilainya rendah lagi. Sret. Terus orangnya udah pergi, sepedanya nilainya tinggi lagi. Itu adalah contoh deteksi anomali. Nah, ini pentingnya apa? Gunanya apa? Itu kayak yang tadi saya ceritakan. Kalau misalnya kita mau mendeteksi tindak kriminal, itu dengan mudah bisa kita deteksi lewat anomali. Kayak biasanya orang belanja, ambil barang di rak, dimasukin keranjang, itu normal. Tapi kok ada orang ngambil barang, dimasukin jaket. Kok ada orang ngambil barang, dimasukin kesak. Nah, itu berarti kan anomali. Nah, itu berarti ada kriminal, kita bisa kirim notifikasi ke staf toko, tolong segera ditindaklanjuti, itu bisa. Terus, selain itu, misalnya gini, kameranya itu kita taruh di pintu masuk toko. Terus di pintu masuk toko itu, kok ada orang yang berkebutuhan khusus, misalnya orangnya pakai krek, atau orangnya pakai kursi roda. Ini kan, apa ya, ya saya nggak mau bilang merendahkan, tapi kan kayak ada anomali gitu kan, berbeda dengan orang biasa. Nah, itu anomalinya kita deteksi, bisa kita kirim notifikasi ke staf toko, tolong segera pergi ke pintu masuk, tolong orang ini segera dibantu. Ya, itu 2 contoh pekerjaan project yang dikerjakan oleh mahasiswa internship dari India, teman-teman. Ini saya yakin kalau anak-anak ITS pasti juga mampu, dan nggak terbatas soal ini doang. Misalnya kalian lebih tertarik di bidang edge device, misalnya kalian lebih tertarik di bidang jaringan atau sistem atau bisnisnya produk-produk ini, kalian juga bisa. Kita juga menerima, ada intern-intern yang juga mengerjakan hal-hal seperti itu. Ini kebetulan aja yang saya ceritakan yang terkait dengan deep learning, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya tadi kan saya udah cerita kalau banyak orang dari luar negeri. Nah, sekarang saya mau undang 2 orang dari luar negeri. Ini orangnya ada nggak ya? Ini saya mau undang yang kiri atas, namanya Mas Babu. Dia adalah peserta internship pertama yang sekarang menjadi karyawan tetap. Yang bawah ini namanya Mas Victor dari Rusia. Dia ini sebenarnya manajer saya, jadi saya agak takut ngundang. Dia itu adalah ujung tombak pengembangan produk berbasis AI dengan pengalaman bertahun-tahun. Ini coba saya panggil ya. Babu San, Victor San, can you hear me? Halo? Oh, kok nggak ada? Babu San, Victor San? Halo. Babu San, Victor San? Where are you, guys? Halo. Sorry, it say that itu dia nggak bisa nge-mute sendiri. Sebentar, saya cek dulu Oh, oke, settingnya. maaf. Ya. Wait a minute. Namanya saya bukan host soalnya saya nggak bisa nge-set juga. Sebentar. Oh, kayaknya saya bisa. Oh, sebentar. Victor sama Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes. Okay. Yeah. Right now we can. Okay, yeah. Talk. Yeah. Hello, everyone. Nice to be here, and yeah, thank you for introduction, Ilham-san. Ilham-san, we cannot hear you right now. Mas ini Ilham. Yeah. Okay. So I would like to ask both of you one question each. Can I start from Babu-san? Babu-san? Yeah, sure, Ilham-san. Can you hear me now? Yeah. Can you show your face? Okay. Sure.
Okay, so Can you see? first question for Babusan. You are like the first internship student in our company, right? And now you are a permanent employee. So can you tell us what kind of new and exciting thing you learned while you were doing your internship? Can you tell us? Okay, thank you, Ilham. So first, like good afternoon, everyone. Selamat sore. Selamat sore. So Bisa first, bahasa like, Indonesia. thank you so much. So thank you so much, Ilham, like for this like wonderful opportunity to like express ourselves about the organization. I think it can't get better than this. And maybe a short self intro about myself. Like I am Sridhar Babu, and I'm currently working as an AI engineer and closely on the product development team in OWL. And I'm from India. Like I completed my bachelor's degree back in India, and then I came to Japan for a master's degree, same as Ilham in the same like JICA Innovative Asia program as well. Maybe in a different batch. And like first, maybe like I think Ilham like we should also like thank like JICA at this moment. Like maybe like only because of them, like our life was like more comfortable in Japan, and we could search for like our internship. So I express this time to like thank JICA as well for making our life more comfortable here in Japan. And second, coming to my internship here, like during my master's degree, like as like other my friends here in university, like I was also like searching for like internship, and like my research was like mostly in natural language processing, but I want to like work in some like computer vision related field, and like I came across like OWL, and like and then went with the application process, and probably like the first along with other like few other members like who joined initially, and like there are like everything was completely new for me and was very fascinating. Like computer vision, not only just a theoretical perspective, but also from the application side. And I could see, and like I could also witness the startup work atmosphere, and how they deploy cutting edge technologies, and like how they plan to like have a huge potential in future. Like maybe that at the time when I was doing internship, maybe it's like very a small prototype, proof of concept, like POC we were working on, but I could see like what was their plan and what was their direction in future. And like seeing the time when I came as internship and the time now with just a couple of years, like I can see the growth, like it is phenomenal. So the first time experience, I'm very glad that I had that wonderful experience here working with such wonderful colleagues, very understanding colleagues. And like I also like met a couple of other young students here, like young engineers, like who are already like working in the company. And like basically, yeah, like computer vision's application. And I was fortunate enough to learn about it at a very early stage. And like at the end of it, like completely different city, Sapporo. That was also a very different experience for me. And finally, like the overall growing startup environment, and like the employee friendly atmosphere, and like the energetic like work culture, like all together like has motivated me to again like join the company as a full-time employee, like also like Ilham. And yeah, so like uh, friends who are out there, like young and like visionary engineers, like who want to achieve, or who want to like excel, or who want to learn the AI perspective in computer vision, and like applying deep learning for solving some real-time problems. Like OWL is one of the forerunner in that particular field. And so yeah, like you can like fix like your goal and focus and follow your passion, and like put your fullest effort. So like, and then like nothing is impossible. So all the very best for like everyone. And like yeah, success is not a destination, it's a journey. So please like keep in mind. Yeah, thank you so much. Yeah. Thank you very much. Yeah, that's correct. We learn a lot about AI in startup environment, right? Yeah. Thank you very much, Babusan, Thank for you, your Ilham-san. answer. Very interesting. Terima kasih banyak. Sugoi. Your Indonesian is getting better and better every day. Getting better, right? I really hope so. Okay, next up, let's talk with our friend from Russia. Hello, Victor-san. Can you unmute yourself? Yeah, Hello. hello. Hello, how are you? Yeah, I'm good. Thank you. How are you? Yeah. So I would like to ask you one question. You have been
working in this AI fields for so many years, right? So my question is, what is exciting in AI product development that keep you doing it for so many years? Yeah, Duzu. Okay, thank you for your question. Well, at first, probably as well would like as Shobu-san just introduce myself. I am an engineer, team leader in OWL, and I joined company, I think, 2 years ago, more than 2 years ago. And before that, apart from Shobu-san and Ilham-san, I was kind of a research student in another university, but not from JICA, just by myself in collaboration with my university and some Japanese university. So it was as well quite nice opportunity for me to come to Japan and experience it by myself. And if go to the question, actually, I cannot say that I'm working in this field very long time. Probably, yeah, very few years only. But I'm really fascinated about AI and AI technologies, and things that make me feel that is really nice to do this stuff is I believe that AI is going to change world eventually, and it's actually already changing gradually some parts of the world, like self-driving cars. Right now, people are developing a lot of different technologies related to computer vision. For example, one is technology probably used by anyone right now. It's translation of the text from one language to another, or even whole websites. I think right now we kind of read off of borders between languages by that quite a lot. I mean, it's still there, but right now it's much more easier to communicate with people all over the world by using any language that you like. And all these things happen thanks to all these deep learning, machine learning, and AI technologies. And my idea is, I mean, I believe that this is going to change the world even further. And I just want to be part of that. I want to contribute in this change. And that make me continue work in this field. And I would like to probably do it quite amount of time, like through whole my career. Yeah, that is my idea. Thank you. Thank you. Sugoi. Sugoi. Maybe one more comment. Doesn't. Shobu-san mentioned that nothing is impossible. So yeah, it's quite important to realize this kind of idea. It's true, nothing is impossible if you really set up goal and just go into this goal step by step. It's important to set up it and then set up path how to reach it. And I think really nothing is impossible. There is one thing that's impossible. Can you lick your this? Okay. You cannot. Well, it's like impossible. Well, maybe it's like phraseologism, but quite a lot of things people think is impossible, but they're possible. Yeah, we probably can find, if you want, some impossible things, but most of the things that people think is impossible, it's just inside of head, it's not real. Okay. Okay, thank you very much. I hope you can change our lives to be better with your AI, right? Well, let's do it together. I will wait for your AI. Thank you very much. Thank you. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah contoh 2 orang dari berapa tadi? 84 orang yang hadir dari berbagai negara di AWL. Jadi salah satu kalian bisa dengar sendiri kan bahasa Inggris mereka juga. Bahasa Inggris saya juga nggak bagus-bagus amat, bahasa Inggris mereka juga nggak bagus-bagus amat, tapi kita tetap bisa komunikasi. Jadi bahasa Inggris bukan halangan teman-teman. Oke. Terakhir, saya mau berbagi ke teman-teman masalah kontak. Jadi kalau kalian ada ketertarikan untuk mau belajar lebih banyak tentang AI, tentang deep learning, silakan, kita ada website, kita ada Facebook, kita ada LinkedIn, bisa kalian stalking. Terus kalau misalnya kemudian pengen melakukan internship, silakan kirim CV, silakan kirim resume bahasa Inggris ke email yang tertera dengan itu keterangan tambahan with note the student is referred bla bla bla.
dalam bahasa Inggris pastinya. Kalau bisa bahasa Jepang, monggo, nggak apa-apa. Terus, nah, seleksinya itu seperti apa? Kita ada seleksi dokumen. Setelah selesai seleksi, kita ada wawancara. Saya nggak pernah wawancara orang sih, tapi kalau yang saya tahu, wawancaranya itu tahap kedua nanti ada tahap teknis. Jadi nanti kayak ditanyain, kalian bisa bahasa pemrograman apa? Dari penggunaan bahasa pemrograman itu kalian pernah punya pengalaman apa? Kalau saya sih dulu ceritanya bisa bahasa ini. Projectnya kalau nggak project KP, ya final project yang ada di ITS itu saya ceritakan. Jadi nggak masalah. Terus pertanyaan kedua itu biasanya kalian ada pengetahuan apa mengenai AI, mengenai deep learning? Kayak Keras, TensorFlow, PyTorch, CNN, hal-hal seperti itu. Kalau misalnya belum familiar, itu tidak perlu khawatir, itu mudah sekali dipelajari. Kalian pulang dari sini, buka Google, nyari Keras, nyari deep learning, nyari PyTorch, itu banyak sekali di internet. Tinggal dipelajari, tinggal dipraktekkan sendiri, itu mudah sekali. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, itu sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya senang bisa menjawab. Dan terakhir saya ucapkan mana ini? Sampai jumpa di AWL, teman-teman. Bye-bye. Terima kasih banyak. Oke, ya baik. Terima kasih Mas Ilham atas materinya dan juga tadi ada bintang tamu dari beberapa teman dari AWL Inc. Ya, Sama-sama, Pak. oke. Ya, oke. Jadi ini untuk sesi berikutnya itu ada sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ataupun juga mungkin Bapak Ibu dosen yang ikut juga untuk mengikuti, silakan bisa melakukan ini ya, sesi tanya jawab secara langsung ini. Jadi bagi yang memiliki pertanyaan, silakan bisa raise hand. Nah, terus kemudian nanti akan saya persilakan untuk langsung bertanya seperti itu. Oke, silakan mungkin ada. Oke, sementara untuk yang sesi live ini belum ada nih, Mas Ilham mungkin masih malu-malu atau gimana. Cuma ini di chatroom, yang chatroom publik ini ada Pak Baskoro yang bertanya, mungkin Mas Ilham juga bisa ini ya, membaca ya. Jadi ini tentang ada disebutkan tadi tentang AI chips untuk computing deep learning di edge device. Nah, itu dia proprietary, artinya apakah punya perusahaan internal ataukah bisa ada AI chips yang memang untuk publik yang kita bisa beli atau kita bisa uji coba sendiri, seperti itu. Nah, kalau AI chip itu sebenarnya kita bisa beli dari perusahaan-perusahaan yang jual AI chip itu ada. Tapi kalau AI chip yang kita gunakan apa itu saya nggak tahu. Kita bisa nge-share apa enggak. Oh gitu, Kayaknya oh iya, oke. Jadi ada ya ini ya, memang ada khusus yang memang bisa dibeli sama ini ya, sama publik ya, seperti itu. Kalau yang contoh yang general, yang umum, yang biasa, yang juga dipakai di riset itu ada dari Intel, itu namanya Neural Compute Stick, Pak. Oh iya, oke. Apa ya namanya, saya lupa. Itu kita bisa pakai, kita tinggal colokkan, dia bentuknya kayak flash disk, kita tinggal colokkan ke komputer. Jadi kalau kita mau menjalankan model-model AI, deep learning dan lain-lain, kita bisa koneksikan dengan si Neural Compute Stick itu, gitu. Oke. Oh, itu mirip kayak punyanya Nvidia ya berarti ya? Yang Nvidia kan juga ada yang untuk apa namanya? Saya lupa namanya apa? Nvidia Jetson ya? Kayak Nvidia Jetson Nano gitu atau gimana? Saya kurang tahu yang Nvidia. Kurang tahu. Ya. Kalau yang Jetson Nano setahu saya itu dia bisa diinstalasi sistem operasi memang. Kalau yang Intel Neural Compute Stick itu dia cuman compute engine-nya aja. Jadi memang harus ada host device-nya. Nah, itu apakah yang dikembangkan di perusahaannya AWL di Mas Ilham ini, apakah yang modelnya bisa kita instalasi sistem operasi di situ atau memang dia cuma benar-benar chip yang harus ditanamkan di device lain? Kita itu Pak, dia cuma buat ngitung cuma buat jalanin model-model aja. Oh iya, berarti lebih dekat ke ini, ke Neural Compute Stick berarti ya, betul, kalau bukan ke Jetson. Oke. Betul. Oke, itu
Oke, mungkin itu ya jawabannya Pak Baskoro. Jadi mungkin bisa, tapi kalau yang publik bisa menggunakan yang kalau yang ini ya, yang publik bisa menggunakan yang Intel Neuro Compute Stick. Mungkin untuk yang lain yang proprietary bisa jadi memang kita harus punya punya kerjasama atau apa yang sehingga kita bisa menggunakan device-nya. Oke, seperti itu mungkin. Ada mungkin sudah ada yang mau bertanya secara live, silakan. Atau kalau ada yang malu bisa juga lewat chat juga, enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ini dari Farida sama Yeskel. Mungkin dijawab dulu salah satu dari Mbak Farida, silakan. Oh ya, langsung saya jawab aja toh. Ya, silakan. Oke. Mbak Farida, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertama, opportunity is available for remote work, dan yang kedua, job opportunity is available. Ya, karena kita sekarang lagi pandemi, kita bisa kerja remote. Kalau lebih lengkapnya posisinya apa aja nanti bisa cek di di websitenya AWL, awl.co.jp. Nanti di sana ada lowongannya itu apa aja. Kita itu ada yang AI engineer, kita ada yang masalah-masalah jaringan gitu ada. Full stack kayaknya juga ada juga. Terus yang kayak bagian bisnis dan lain-lain itu juga ada. Terus kalau opportunity untuk remote work, lah saya sekarang ini lagi WFH, Mbak. Jadi itu juga termasuk remote work juga. Jadi insya Allah aman, Mbak. Seperti itu. Oke, jadi ini ya, ada untuk yang internship itu bisa juga, dan mungkin ini saya coba pastikan aja linknya di chatroom, mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang berminat bisa bisa klik link tersebut untuk melihat beberapa opportunity untuk melakukan internship ataupun juga untuk karir seperti itu. Jadi kayak gini, kalau saya lihat sekilas memang tidak selalu melulu AI ya. Ini kebetulan memang karena Mas Ilham ini bidangnya di AI, jadi ini menceritakan tentang lingkup kerjanya beliau. Nah, kalau kita lihat di career list-nya ini saya coba mungkin saya coba share aja deh. Ini biar kalian bisa lihat bersama-sama. Nah, ini kalau kita lihat kan ternyata ada beberapa employee yang memang untuk AI, ada juga untuk yang full stack engineer, ada infrastruktur, ada web engineer. Mungkin berarti kalau teman-teman mahasiswa ini misalkan minatnya di aplikasi web, misalkan bikin desain web dan sebagainya, berarti ya sebenarnya bisa juga ya lamar internship di sini. Jadi tidak harus tidak harus di bidang AI sebetulnya. Nah, kemudian untuk internship ini kemarin kita juga sempat ngobrol ya Mas Ilham lewat email bahwa sedang buka internship juga bagi teman-teman mahasiswa. Ini sifatnya ada yang yang ini berbayar ya, bukan berbayar, dibayar ya ininya, atau ada yang kita kerja saja atau bagaimana? Mungkin bisa lebih detail diceritakan mungkin. Itu tergantung case by case sih, Pak. Oke. Tergantung boleh apa enggaknya, sama tergantung orang HR. Jadi punya wewenang. Oke. Jadi mungkin berarti kalau detailnya bisa tinggal dicekin aja ya, informasi internship yang sudah dibuka di sini. Oke, kira-kira begitu. Oke, jadi mungkin itu kira-kira nanti pertanyaan dari dari Mbak Farida ya. Jadi beberapa job opportunity dan sebagainya nanti bisa dilihat. Jadi enggak melulu AI ya, bisa juga kalau misalkan memang skill utamanya di web engineer, silakan bisa silakan bisa ditampilkan juga. Ini kebetulan dulu Mas Ilham ini sama saya sempat ngerjakan proyeknya di PT Badak. Jadi bisa jadi mungkin itu dimasukkan ke portofolionya Mas Ilham juga. Ya, 100% benar. Oh ya, dimasukkan juga. Jadi meskipun pada akhirnya masuknya ke AI mungkin ya, AI engineer, tetapi karena dulu punya kemampuan di web, misalkan itu tetap dimasukkan aja, nggak apa-apa, seperti itu. Terus kemudian mungkin ini ada ini nggak ada misalkan ini kan Mas Ilham sudah S2 ya, itu apakah memang harus S2 ataukah bisa misalkan S1 apply untuk internship ataupun untuk sebagai employee reguler? Kalau internship bebas, Pak. Kalau yang pegawai, teman-teman saya yang India itu ada yang S1, jadi nggak masalah. Oke, nggak masalah. Tapi mungkin kalau misalkan S2 bisa jadi mungkin lebih ini ya. Kalau untuk AI atau bidang research bisa jadi punya nilai lebih di situ. Iya, Pak. Seperti itu. Oke.
Kemudian ini nyambung, mungkin ini sepertinya pertanyaan dari YSKL Wiradika. Ini apakah yang paling dibutuhkan untuk keberhasilan CV, resume, dan interview di AWL ataupun juga mungkin nanti di beberapa perusahaan yang lain juga? Dari pengalaman Mas Ilham kira-kira apa yang paling dibutuhkan? Kalau CV kalau CV biasanya kita tampilkan aja kita punya kemampuan pengalaman di bahasa pemrograman apa. Dan kalau misalnya kita misalnya kita bilang punya pengalaman punya kemampuan pemrograman Java, punya kemampuan pemrograman Python gitu ya. Nah, untuk menyokong itu, kalau bisa kita punya project-project yang berbasis dengan itu. Jadi nanti kayak pengalaman saya dulu waktu wawancara di awal itu ditanyain, saya kan nulis saya bisa CPP, saya bisa Java, terus ditanyain, oh ya kamu ini kan nulis kamu bisa Java, emang kamu punya pengalaman ngembangin di bidang Java? Lah kok alhamdulillah saya dulu di PT Badak itu berbasis Java. Ya, saya tinggal cerita aja. Ya itu saya pernah ada pengalaman mengembangkan web di sebuah perusahaan di Indonesia yang berbasis Java seperti itu. Terus jujur waktu pas CPP itu saya cerita, kamu pernah punya pengalaman CPP enggak? Saya cerita itu project di final project di kampus. Itu enggak apa-apa kuliah teman-teman. Ya berarti ya. Oh, oke Ya, sih. itu jadi nggak harus kerjaan ini ya, kerjaan mungkin part time atau ini nggak harus ya. Tapi project-project yang di kuliah atau apapun selama kita ngerjakan dengan baik dan mengerti sama terdokumentasi dengan baik juga, itu sepertinya juga bisa kita masukkan atau kita tunjukkan juga seperti itu ya. Betul sekali Pak, betul sekali Pak. Oke, ada lagi mungkin. Nah ini sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya, silakan mungkin kalau ada yang mau live bertanya bisa raise hand, nanti kita akan buka. Ya oke. Ini ada dari Salim bin Usman, mungkin silakan bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Iya, halo tes, suara saya udah terdengar. Ya sudah Mas. Ya. Jadi sebelumnya mau terima kasih tadi materi sama cerita yang disampaikan cukup menarik sama Mas Ilham sama teman-temannya juga. Saya punya pertanyaan, penasaran sih sebenarnya kan kalau Mas Ilham tadi cerita di dunia online kayak di search engine kan udah diterapkan kayak iklan itu mengikuti personalnya kita sendiri. Tapi kan kita tahu ada permasalahan ethics di situ kan, kayak kita menyetujui nggak kalau data kita dikumpulkan dan sebagainya. Nah, gimana atau bisa cerita nggak kalau misalkan di produk yang seperti ini, yang di edge device langsung seperti ini, apakah ada permasalahan ethics juga dan gimana caranya kayak approach untuk menyelesaikannya kayak gitu. Terima kasih. Masih ke-mute Mas Ilham? Sorry. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Salim atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Emang kalau di bidang seperti ini data itu kayak privasi data dan lain-lain itu sangat penting. Jadi kita di kantor itu benar-benar strict masalah privasi data dan lain-lain. Bahkan kita ngopi gambar, ngopi video ke laptop sendiri aja kadang-kadang nggak boleh. Nah, jadi kalau masalah data-data yang ada di yang kita gunakan itu ya udah datanya itu cuman kita batasi untuk gunakan di training aja, untuk kita batasi untuk yang kita gunakan di edge device saja, yang kita jalankan, dan itu nggak kemana-mana lagi. Jadi privasinya orang-orang yang ada di dalam toko yang gambarnya keambil itu terjaga semua, Mas. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mas Ilham. Ini saya juga kemarin sempat ada juga kuliah tamu dari mahasiswa kita juga alumni kerja di salah satu startup di Indonesia juga terkait e-commerce ya. Waktu itu dia juga cerita bahwa kalau misalkan dia kebetulan tim data juga, kalau masuk ke ruangan tuh dia nggak boleh bawa HP, jadi HP-nya ditaruh di luar seperti itu. Jadi sampai memang kalau kita lihat memang policy untuk data privacy dan sebagainya itu memang saat ini sudah sangat beberapa perusahaan Indonesia ataupun internasional sudah cukup aware juga untuk itu. Jadi biasanya kadang mungkin kalau kita mau install software di komputer pun kadang kan harus ada izinnya juga seperti itu. Kadang kalau perusahaan besar kayak IBM atau yang dia punya kontrol ke device pekerjanya, itu kadang kalau kita install sesuatu yang tidak
ada di listnya daftar program perusahaan itu kadang juga akan notice ke kantor pusat bahwa si A ini misalkan nginstal software ini misalkan. Jadi dia harus dia harus delete atau mungkin akan dilaporkan untuk diaudit ulang device-nya seperti itu. Oke, mungkin ini ada juga pertanyaan yang lewat chat private ke saya. Ini ingin bertanya, namanya Piera Muhammad Sobar. Ini bertanya bagaimana caranya kamera CCTV ini bisa membedakan jenis kelamin dan usia dari pelanggannya. Seperti itu. Ini mungkin lebih ke teknis ya, ke AI-nya gimana kira-kira kok dia bisa ngenalis ini cewek atau cowok sama usianya kira-kira berapa. Seperti itu. Siap. Oke, jadi untuk membedakan cowok cewek usia berapa itu kita menggunakan AI, kita menggunakan deep learning. Jadi deep learning itu apa ya? Kita anggapnya itu sebuah black box. Kita kerjanya deep learning itu sebenarnya di dalam kita nggak, di dalam itu kayak apa gitu itu kita nggak tahu. Kita itu cuma intinya kita siapin data yang banyak. Dari data itu kayak video, foto gitu ya. Kalau fotonya seperti ini itu kita kasih label, itu cowok atau cewek usia berapa. Itu kita bisa butuh mungkin ribuan atau jutaan data. Itu kita punya AI model namanya, kita training dengan data itu berulang-ulang kali. Nah, selagi kita melakukan training di dalam AI ini dia mempelajari pola-pola itu. Jadi pola hubungan pixel pola apa yang kita hubungannya matematis yang tinggi sekali yang bahkan manusia itu nggak tahu, tapi itu terjadi secara otomatis gitu. Nah, setelah kita selesai training itu kalau kita masukkan gambar misalnya cowok cewek gambar foto kita masukkan, kita bisa langsung tahu ini cowok atau cewek usia berapa seperti itu. Mungkin untuk keyword yang bisa dipelajari untuk masalah ini adalah deep learning, adalah CNN dan age estimation, gender estimation gitu. Ini memang salah satu topik yang menarik dan salah satu topik yang lagi hot di bidang riset seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ilham. Mungkin semoga ini ya puas atas jawabannya, atau mungkin kalau ada yang masih belum puas silakan bisa kita buka sesi tanya jawabnya. Mungkin bisa kalau ada yang mau bertanya secara live silakan bisa raise hand, kemudian nanti kita akan silakan untuk bertanya. Saya jadi ingin bertanya, Pak. Ya, silakan enggak apa-apa ya. Kalau di TC sekarang apa kayak riset-riset atau tugas akhir yang berbasis deep learning itu apa sudah mulai tumbuh, Pak? Kita gini ya, untuk dari sisi kurikulum sendiri kita sudah punya mata kuliah khusus yaitu deep learning, itu bidang mata kuliah pilihan. Itu yang ngajar Bu Kastin sama Bu Dini biasanya, saya lupa. Ini Bu Dini harusnya ada juga. Nah, Bu Dini ada gabung juga nih. Kalau misalkan mau sharing juga enggak apa-apa Bu, silakan. Kemudian tadi ada juga Bu Kastin, tapi sepertinya lagi ada rapat juga, jadi mungkin joinnya dari YouTube tadi katanya. Nah, tapi yang jelas memang kita sudah mulai mengarah ke sana. Siapa Pak? Sorry. Bu Dini ada. Ya, Bu Dini ada. Kalau mau join silakan Bu. Ini dosen pembimbing saya. Iya. Ya, Bu Dini, mungkin kalau ada mau join silakan. Oh, belum, mungkin masih ini. Jadi kita ada itu Mas Ilham. Jadi sekarang sudah ada mata kuliah khusus, terus kemudian juga beberapa riset tentang deep learning juga sudah ada. Itu terus kemudian juga komputer yang biasa kita gunakan untuk deep learning juga saat ini juga sudah ada beberapa yang memang speknya cukup tinggi ya dibandingkan dengan komputer-komputer yang lain, tapi memang jumlahnya masih bisa dibilang sedikit dibandingkan dengan mahasiswa yang riset di sana, sehingga mungkin masih masih sharing juga seperti itu. Sama satu lagi itu dari fakultas itu kita juga punya program untuk beli device-nya Nvidia. Sebentar, saya lupa nama Nvidia apa ya, yang gede itu yang untuk data center itu yang Nvidia yang besar. Tesla. Itu kita juga ya Tesla atau apa ya, saya lupa namanya. Yang jelas dia digunakan nanti ya untuk satu fakultas itu harganya berapa M ya, saya lupa. Itu kita patungan dari beberapa departemen di
fakultas itu untuk membeli device tersebut, dan nanti rencananya itu akan dimanfaatkan oleh bisa oleh dosen ITS ataupun juga mahasiswa ITS seperti itu. Jadi mungkin nanti ada ada pendataan, misalkan kalau device-nya sudah memang kita beli, nanti kalau memang ada mahasiswa atau dosen yang risetnya di bidang AI dan butuh komputasi paralel dan sebagainya yang bisa memanfaatkan device itu, nanti bisa mendaftar dan menggunakannya. Selain itu juga rencananya ya, waalaikumsalam Bu Dini. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Halo Ilham, apa kabar? Lama tidak berjumpa. Ya, Ilham ini dulu mahasiswa bimbing saya Pak Munif sama Pak Agus, sekarang ini ya, Prof. Agus Zainal. Wah, sekarang sudah melalang buana ini Ilham ini. Luar biasa sekali. Ya, mungkin tadi terkait deep learning ya Pak ya, kalau tidak salah tadi ya Ilham bertanya. Ya kebetulan tadi melihat riset-risetnya, pengenalan dari ini ya Ilham tadi. Jadi nih tadi kami diskusi sama Bu Kastin, Bu Nani, wah ini mirip sekali ya dengan yang KCV gitu ya, riset-risetnya. Kebetulan pada masa pandemi gitu ya, ini kami mengembangkan yang terkait social distancing dan ini juga bermasker atau tidak bermasker gitu ya. Kemudian suhu juga, kemarin juga pembelian alat juga ya terkait itu. Seperti itu. Tapi sepertinya masih belum secanggih yang Ilham jelaskan tadi ya. Sebenarnya sudah terintegrasi semuanya, keren sekali itu tadi. Luar biasa sekali. Kemudian ya banyak sekali ada seperti ya penelitiannya Bu Kastin ya. Terkait event detection gitu ya. Kemudian yang saya juga masih melanjutkan yang terkait vehicle license plate number itu ya, recognition gitu ya, seperti itu. Kemudian yang terkait ini juga penggunaan social distancing tapi berbasis video drone ya, dari drone melihat crowd detection ya, lebih ke arah crowd detection itu. Luar biasa, sukses ya Ilham ya. Terima kasih. Ini kalau nggak dibimbing Bu Dini dulu saya nggak sampai sini. Oh iya, tadi ada salam dari Bu Diana ya, jadi. Iya. Oh iya, Bu Diana nggak hadir Bu. Ada Bu. Ya kebetulan ada rapat ya kalau tidak salah. Bu Diana kan sekarang wakil dekan sekarang sibuk. Wakil dekan jadi sibuk Bu Diana. Sekali. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ya insya Allah ini kebetulan bareng-bareng dengan Pak Mudif juga ya Pak ya, dulu yang Badak ya, yang Ilham ini. Luar biasa ini. Sukses Ilham, sukses selalu. Terima kasih. Iya. Oke, ini saya ketemu nih device-nya tadi Mas Ilham. Oh iya Pak. Jadi ini nanti rencananya fakultas kita itu akan membeli nih NVIDIA DGX A100 ini yang nanti bisa dimanfaatkan oleh Civitas Akademika ITS. Jadi ini kira-kira yang cuma saya nggak tahu ini mungkin 1 atau 2 tahun lagi ya akan terlaksana atau tidak. Cuman memang arahnya ke situ. Kita akan coba memastikan memang bahwa riset-risetnya itu harusnya bisa langsung diimplementasikan seperti itu. Ya, ini terkait sama tadi mungkin nyambung sama Bu Dini tadi soal device misalkan. Ini ada pertanyaan juga yang lewat chat private. Ini kira-kira ini kan mahasiswa informatika kan kita nggak pernah diajari ini ya, bikin device seperti itu dan sebagainya. Kan nggak diajari bikin device tapi lebih ke software kan ya. Nah, itu apakah memang kita perlu punya kemampuan untuk itu? Jadi kemampuan untuk bisa nerapkan di device-nya, atau memang fokusnya di AI-nya saja? Kalau seperti itu. Oke. Well, kalau di kantor sendiri itu kita bukan satu orang bisa semuanya, itu enggak. Tapi kayak kita semua terspesialisasi gitu. Jadi kayak saya mungkin AI engineer, jadi kayak bagaimana menerapkan model yang sudah dikembangkan ke dalam device. Terus ada teman-teman yang fokusnya di pengembangan model, jadi pengembangan AI. Bagaimana kita membuat model yang akurasinya tinggi, yang performanya bagus, itu ada. Terus ada teman-teman juga yang fokusnya itu bagaimana membuat
device yang performanya tinggi itu juga ada. Jadi ya apa ya? Itu kalau misalnya kita bisa punya ilmu tentang itu bagus sekali, itu sangat membantu. Tapi apa ya? Kita juga bisa memilih untuk fokus ke suatu hal karena kalau kita mengembangkan suatu perangkat, mengembangkan suatu device itu adalah apa ya? Kombinasi kerjasama orang dengan keilmuan-keilmuan yang berbeda jadi satu, jadi device yang bagus. Seperti itu, insya Allah. Oke, baik, ini berarti nggak usah khawatir ya. Ini kalaupun nggak bisa ini, tetapi kalau kita punya skill yang mumpuni di bidang AI-nya sendiri juga masih bisa untuk ini. Jadi juga termasuk mungkin juga karena ITS juga melakukan internasionalisasi juga. Ini biasanya yang paling sering diminta juga kemampuan bahasa Inggris seperti itu ya. Dan biasanya mungkin nggak perlu inilah, nggak perlu bagus-bagus, tapi yang penting memenuhi syarat kan. Sepertinya seperti itu kan. Iya. Ini saya juga ada beberapa kesempatan magang atau internship juga di beberapa negara, misalkan itu biasanya memang mensyaratkan minimal TOEFL-nya 500. Nah, udah gitu aja, jadi nggak usah sampai 600 apa, tapi yang penting minimal memenuhi itu dulu gitu. Nah, itu memang sangat penting sekali karena kita juga lihat di sini beberapa proposal yang masuk ke kita itu juga ada kemarin syaratkan minimal 525 seperti itu, dan ternyata dengan syarat itu sebetulnya banyak mahasiswa kita yang yang memenuhi tetapi nggak pede seperti itu. Nah, mungkin Mas Ilham ada ada tips atau untuk teman-teman nih biar bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya sama biar lebih pede gitu, biar bisa bersaing dengan yang lain. Siap, Pak. Jadi kalau pertama meningkatkan kemampuan bahasa ya. Bahasa itu belajarnya itu ya setiap orang berbeda, tapi kalau menurut saya bahasa itu belajarnya dengan dipakai. Jadi menurut saya sendiri, kalau kita cuma belajar teori, ya kita tahu teorinya, tapi kalau kita nggak dipraktekkan, biasanya kita nyandet di otak, jadi kayak loadingnya lama gitu. Jadi kalau saya sendiri, kalau mau meningkatkan bahasa, ya kita perbanyak pengalaman ngobrol sama orang asing, kita perbanyak pengalaman sama orang yang ngomong bahasa Inggris. Contoh lagi, saya datang ke Jepang dulu nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, tapi nekat datang belajar teori. Terus, teorinya gini, itu saya ngomong sama orang Jepang, ternyata grammar saya salah. Nah, dari salah itu, karena salah, saya jadi gampang inget, berarti kalau ini itu salah, yang benar itu kayak gini. Nah, itu belajar seperti itu, kalau menurut saya sih, itu sangat-sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan. Terus, kalau masalah PD, kalau intinya kalau kita bukan native, kalau grammarnya hancur-hancuran itu nggak usah khawatir. Kalian tadi dengar orang India, orang Rusia, itu juga biasa-biasa aja. Coba kalian kapan-kapan kalau pernah dengar orang Jepang, orang Cina, orang Korea, sumpah itu jelek sekali bahasa Inggrisnya. Tidak perlu khawatir, bahasa Inggris kita itu kalau di level internasional itu masih bagus. Gitu. Oke ya, terima kasih. Kan intinya kan kalau komunikasi itu yang penting orang paham ya dengan apa yang kita sampaikan. Entah mungkin grammarnya salah 1, 2 itu enggak masalah misalkan ya. Harusnya grammarnya past tense tapi kita pakainya present, tapi selama orang yang ngerti sebenarnya masih oke lah ya. Dan juga ya kita biasanya dimaklumi sih karena kita bukan native speaker juga sebetulnya. Seperti itu. Ya pokoknya penting ya pas ini untuk secara legalnya itu misalkan kayak tes TOEFL-nya ya mungkin minimal misalkan bisa ngerjakan dengan baik seperti itu. Apalagi kalau di ITS kan mungkin kita untuk institusi-institusi yang kerja sama ITS itu masih mengakui tes bahasa Inggris ITS itu bisa digunakan. Nah itu salah satu kelebihan juga yang bisa kita manfaatkan. Oke, mungkin itu. Terus ada juga ini satu pertanyaan yang mungkin tidak ada kaitannya sama kerjaannya. Ini malah tanya ini yang Mas Ilham dulu kan S2 di Jepang juga. Nah itu apakah ada beasiswa atau gimana Mas? Ini cara bisa ke S2 di Jepang seperti itu. Terima kasih. Beasiswa banyak sekali. Kesempatan banyak sekali. Iya. Biasanya informasi tentang beasiswa itu banyak terkumpul, banyak mengalir itu di kayak grup-grup kampus. Kayak di pusat informasi harusnya ada nggak sih? Dulu saya nemu beasiswa yang saya bisa ke Jepang ini namanya JICA Innovatif Asia, itu juga dari grup pusat informasi Pusat Informasi Teknik Informatika ITS. Iya, kalau sekarang mungkin lebih ke WhatsApp atau lain Mas Ilham ininya penyebaran informasinya.
Iya Pak, siap-siap. Hmm. Terus kalau nggak salah di ITS itu juga itu nggak sih punya kantor kerja sama Iya. Universitas Jepang. Namanya ini kalau yang ada kantornya benar-benar kampusnya tuh ke Kumamoto. Kalau yang global untuk kerjasama internasional itu DKG, Direktorat Kemitraan Global, atau kita dulu nyebutnya IO atau International Office. Itu juga ada banyak informasi di situ juga, seperti itu. Kayak kira-kira itu. Jadi mungkin itu. Terus kemudian terakhir ini untuk internship ini bisa di-apply untuk mahasiswa angkatan berapa, atau hanya misalkan mahasiswanya memang sudah berkemampuan, misalkan meskipun masih semester awal, apakah masih bisa apply atau tidak? Well, kalau dari kita sih kita nggak ada ketentuan ya. Pokoknya kirim aja CV, kalau wawancaranya nanti gimana ya udah dari situ, kita cuman sebatas itu. Tapi kalau dari kampus gimana Pak? Kalau dari kampus sebetulnya kalau memang magang itu ini sih minimal sudah menyelesaikan sekitar 90 SKS itu kalau misalkan mau diakui. Tapi kalaupun misalkan tidak, itu juga bisa, tapi mungkin tidak bisa full untuk internship atau magang. Mungkin cuman bebannya nanti bisa menyesuaikan. Karena biasanya yang semester bawah ini kan masih banyak yang kuliah-kuliah wajib ya. Nah, itu mungkin bisa diselesaikan dulu. Sehingga nanti bisa jadi kalaupun memang diterima, mungkin bebannya bisa disesuaikan terlebih dahulu. Kira-kira kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya, ini terakhir mungkin. Oke, tidak ada. Oke, ya mungkin sudah jam 3:10 ya. Tadi kita mulai 13.15, 13.30. Ini biasanya sampai 13.15. Oke, mungkin dari Mas Ilham ada mungkin kata-kata terakhir, atau ini untuk teman-teman mahasiswa, sehingga mungkin bisa disampaikan, silakan. Apa ya Pak, saya nggak nyiapin apa-apa. Iya. Ya tetap semangat aja teman-teman, walaupun pandemi, walaupun kuliahnya online ya Pak, masih online. Oh iya, sebagian online, sebagian ada juga yang hybrid, tapi sepertinya ini akan kita evaluasi lagi, tapi secara umum masih online. Oke. Jadi teman-teman mau kuliah online, mau kuliah offline, tetap semangat aja. Jadi kayak kesempatan untuk mengembangkan karir, kesempatan untuk mengembangkan keilmuan itu di luar banyak sekali. Terus satu yang penting menurut saya itu emang waktu kita keluar, waktu kita bekerja itu kayak kita memang mempelajari semua hal yang baru. Tapi dalam mempelajari semua hal yang baru itu akan lebih mudah kalau kita bisa memahami dasar-dasar ilmu komputer. Nah, dasar-dasar ilmu komputer ini diajari di kampus ini, di Teknik Informatika. Jadi ya kalau di kelas kita perhatikan saja dan kita serius supaya nanti ke depannya kalau mau mengembangkan karir, mengembangkan keilmuan itu bisa lebih mudah lagi. Saya cerita gini soalnya kayak AI itu kan ada hubungannya sama matematika gitu kan. Nah, saya kalkulus itu nggak pernah memperhatikan. Kalkulus saya itu BC. Jadi kalau masalah matematika saya agak ini gitu. Jadi jangan mengulang kesalahan saya teman-teman ya. Waduh, Bu Diana pakai bahasa Jepang. Demo thank you. Iya, Bu Diana ini dulu S2-nya di mana? Di Jepang juga, Mas Ilham, di Saga ya. Iya. Kira-kira gitu kan Bu Diana itu. Bu Diana. Mas Ilham, mohon maaf baru bergabung. Semangat salamkan Kim Akune-san, konnichiwa. Sumimasen. ちょっとインターネットがあまり良くないからビデオができませんので、すいません。Jadi semangat Mas Ilham. Wah, ini juga sharing yang nggak ngira nih beberapa tahun yang lalu Mas Ilham ini di Jepang, monggo nanti kita bisa sharing begitu. Kemudian teman-teman tadi kan sepertinya Pak Munif sampun nyampaikan kesempatan-kesempatan untuk mungkin kerja praktek atau magang begitu Ya. Terima kasih Bu Diana. J. Tadi Bu Diana ngomong apa Bu? Bahasa Jepang saya nggak paham.
No, I just say that you say before that it's too late for you because in your past, when you are a student, you think that it's a little bit late, but I think that there is no late for learning, yeah. So whenever everything you can learn, so it's cuma demo until as long as we have some health, non-demo, everything we can learn. Siap, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ya. Terima kasih Bu Diana atas ini pesan-pesannya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman mahasiswa juga Bapak Ibu dosen yang sudah hadir. Nah, ini kita juga tadi bisa melihat bahwa ada beberapa kesempatan untuk melakukan internship ataupun juga nanti mungkin magang, sama juga bisa jadi mungkin bisa juga kerjasama riset dengan Bapak Ibu Bapak Ibu dosen juga, sehingga bisa nanti kedepannya bisa kita manfaatkan dengan lebih baik. Oke, seperti itu mungkin sesi untuk kuliah tamu kita hari ini bisa kita tutup dan saya kembalikan ke Pak Husein sebagai moderator untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Ya, sebelumnya bisa minta waktu sedikit, Pak. Oh ya, silakan. Ya, boleh ambil screenshot, Pak, sama teman-teman. Iya. Oh, boleh. Silakan videonya silakan. Semua peserta. Ya. Dihidupkan. Kameranya. Ya. Silakan bisa teman-teman mahasiswa atau peserta bisa mengaktifkan kameranya. Siapa Pak Husein atau saya yang ini? Hitung dulu, Pak Ilham, Mas Ilham. Hitung dulu. Ayo semua pose dulu. Siap? Oke. 3. Oh, ada Bu Dini juga. 3, 2, 1. Screenshot. Siapa screenshot? Ya. Oke, sudah saya screenshot. Terima kasih, Pak. Ya, yang kedua. Lagi. Oke, yang kedua bisa. Bentar, 1, 2, 3. Hilang. Oke, ya. Oke, sudah Pak Ilham, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Oke, silakan Pak Husein, monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Demikianlah rangkaian acara kuliah tamu sesi keempat kita yang telah kita lalui bersama. Semoga apa yang disampaikan Mas Ilham tadi, Pak Ilham, membawa kemanfaatan bagi kita semua. Tadi sudah di-sharing berbagai macam pengalaman dan juga peluang-peluang ke Jepang, ke AWL maupun ke Jepang secara umumnya. Oke, saya selaku MC atau pemandu acara dalam kegiatan ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama memandu acara ini ada kesalahan kata yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian atau adik-adik mahasiswa. Dan saya kira cukup acara ini ya, mungkin atau ada yang perlu disampaikan yang lain. Cukup ya, Mas Ilham ya. Cukup Pak Husein, ya. Oke, kita akhiri acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Husein, Mas Ilham. Untuk adik-adik yang untuk pihak sertifikatnya nanti bisa di-download di chat room ini ya, di sertifikat ini ya. Saya dapat nggak, Pak? Bisa. Bisa nanti disusulkan Mas Ilham. Enggak, Pak. Bercanda. Bisa ditutup, Pak. Terima kasih. Oke, Mas Tony, silakan.